Hafal semua doa pertama kali masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tersingkatnya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk pergunakan kaki kanan. Sandalnya terlebih dahulu masukkan ke dalam tas sandal, lalu berjalan masuk Masjidil Haram menggunakan kaki kanan dan berdoa singkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, Ustadz kagak apal. Ya udah, jangan diapalin, cukup baca bismillah. Cuman gara-gara doa masuk masjid kagak masuk-masuk. Yang lain udah tawaf, dia masih apa doanya apa? Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan melaju masuk Masjidil Haram. Paham? Pergunakan kaki kanan. Kita berada di tempat yang terbaik untuk mengamalkan seluruh amalan-amalan sunnah sekecil apapun yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid, pergunakan kaki kanan, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami akan pintu-pintu rahmatmu. Yang kita masuki padahal cuma satu pintu, tetapi kita meminta dan bermohon kepada Allah, bukakan ya Allah pintu-pintu rahmatmu. Rahmat di dalam Al-Quran yang pertama, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hai Muhammad, sampaikanlah kepada seluruh hambaku, kata Allah, mereka yang bergelimang dengan dosa, dengan salah, maksiat dan mungkarat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sini adalah berarti ampunan. Dengan kita berdoa masuk ke dalam masjid, dosa terbesar apa yang kau bawa, kata Allah? Rahmat, ampunan yang pertama akan aku berikan, kata Allah. Itu baru masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Paham semua? Ya. Masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanan, lalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu kita menuju ke Ka'bah. Berjalan kembali bertalbiyah seukuran terdengar telinga kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, terus bertalbiyah. Dah, sampai sini. Ya, nanti kita berada di lantai yang di depan kita ini udah ada eskalator. Eskalator, kemudian di sebelah kanan itu tangga manual. Untuk turun ke bawah tempat di mana Ka'bah berada. Ya, tempat di mana Ka'bah berada. Maka sunnah yang kedua adalah doa pertama kali melihat Ka'bah. Ya, di buku manasik ada doa pertama kali melihat Ka'bah. Doanya adalah nanti akan diatur. Allahumma, nanti mutawif pun akan mengatur. Allahumma zid hadal baita ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran wa zid ala man hajjahu aw i'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran. Apal? Itu di buku ada, tinggal lihat ya. Ingat sunnah yang pertama tadi ketika kita hendak masuk ke dalam masjid, pergunakan kaki kanan lalu berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sunnah yang kedua adalah doa pertama kali melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran wa zid ala man hajjahu aw i'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran.
Kita tidak dituntut setiap doa itu hafal untuk perkatanya. Paling tidak makna secara umum dari apa yang kita baca, kita paham. Makna secara umum. Jadi ada setrum. Jadi ada koneksi antara hati kita dengan keyakinan yang kita pinta kepada Allah. Ya Allah, zid hadal baita. Berikan, tambahkanlah kepada rumahmu ini Ka'bah al-Musyarrafah, keagungannya, keistimewaannya, kemuliaannya. Ustadz, ini berarti Ka'bah belum mulia, belum agung, belum istimewa. Kenapa kita berdoa? Logika sederhananya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya bak mandi di rumah, lalu bak mandi itu sudah terisi penuh dengan air, ya, lalu kerannya tetap kita buka, kira-kira airnya luber apa tidak? Luber. Kalau luber, kita ada di sampingnya, kecipretan apa kita? Tidak. Kecipretan enggak? Begitupun dengan sesuatu yang sudah dipastikan keistimewaan, kemuliaannya, keagungannya, ketika kita berdoa, doa itu pun akan mantul kepada kita, akan berbalik kepada kita. Kemuliaan kita bertambah, keagungan itu pun diberikan, dan kebaikan-kebaikan pun akan Allah tambahkan dan berikan kepada kita. Alhamdulillah. Dah, udah melihat Ka'bah, doanya sudah dibaca. Allahumma zid hadal baita ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran wa zid ala man hajjahu aw i'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran. Dah, sekarang maju. Ya, menuju letak di mana Hajar Aswad berada. Ya, karena tawaf dimulai dari Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad, hitungannya berapa? 1. Dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad, hitungannya 1. Yo, maju. Tawaf setar dari Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad, 1. Ya, Hajar itu artinya apa? Woi, Hajar artinya apa? Batu. Aswad? Aswad? Ya, ngomong hitamnya nggak usah keras-keras. Romannya semangat banget ngomong hitamnya. Ya, Hajar batu, hitam, aswad. Dulu batu ini warnanya apa? Putih. Yang Allah turunkan dari surga, batu ini lebih putih daripada susu. Tapi kenapa berubah menjadi hitam? Karena dosa. Dosa siapa? Dosa manusia. Kita manusia apa bukan? Manusia. Ya, maka itulah ketika kita menuju Ka'bah, ya, yang ditunjukkan oleh Allah adalah Hajar Aswad. Kenapa? Karena kita hadir kemari untuk tawaf, tidak lain dan tidak bukan. Yang kita bawa adalah seluruh dosa dan kesalahan, maksiat dan mungkarat yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun kembali diingatkan oleh Allah, dimulai dari Hajar Aswad. Sejajar dengan Hajar Aswad, Bapak Ibu angkat tangan, ya, angkat tangan, mukanya ke Hajar Aswad, angkat tangan, lalu ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang depan, garis sejajarnya nanti di lampu sebelah kanan ada lampu neon berwarna hijau, itu menandakan bahwa Bapak Ibu garis lurus sejajar dengan Hajar Aswad. Perhatikan, ketika yang depan sudah angkat tangan, maka Bapak Ibu yang di belakang jangan ikut-ikutan angkat tangan. Kenapa? Karena belum sampai sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau yang depan angkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, karena dia sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Tapi Bapak Ibu di belakang yang jauh masih di sana pun jangan ikut-ikutan angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar, karena belum sejajar dengan Hajar. Paham? Paham? Ini mudah. Doa yang saya berikan adalah doa yang benar-benar dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacaan yang tersingkatnya angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi doa yang lengkapnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika. Ya Allah, ya Rabb, kami datang kemari untuk memulai tawaf, berada di Baitullah
Allah, tidak lain dan tidak bukan imanan bika. Kami terpanggil kemari karena iman. Iman terhadap apa? Iman yang telah kau garansikan siapa orang yang pergi haji dan umroh akan diampuni seluruh dosa-dosanya, dihilangkan kefakirannya, disehatkan badannya, dijanjikan surga. Maka itu ya Rabb, wa wafa'an bi ahdika, kami hadir kemari untuk menagih seluruh janji-janji yang tertulis di dalam kitabmu. Betul kata tuh? Maka pun kami memulai tawaf ini dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Paham sampai sini? Setar dari Hajar Aswad, mengangkat tangan, menghadap ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Itu singkatnya. Panjangnya tadi hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Garis lurusnya lampu neon sebelah kanan ya. Nanti warna hijau di tiang ada sebelah kanan. Itu menandakan bahwa bapak ibu sudah sejajar lurus dengan Hajar Aswad pun kembali mengangkat Bismillahi Allahu Akbar. Sudah paham? Ya. Kemudian kita menuju ke makam Ibrahim. Apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah. Tadi setar baca apa? Dari Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar. Dari Hajar Aswad menuju makam Ibrahim baca apa? Kita tawaf, kita umroh bukan untuk ngapalin doa, tapi ingin menumpahkan seluruh doa, hajat, keinginan, cita-cita dan harapan yang sampai saat ini belum terwujud ke alam dunia. Ekspresikan dengan bahasa apapun yang Bapak Ibu pahami. Paham? Dari makom Ibrahim sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani sudut terakhir sebelum Hajar Aswad. Dengar? Sudut terakhir sebelum ini Hajar Aswad namanya Rukun Yamani. Dari makom Ibrahim menuju ke Rukun Yamani silakan berdoa bebas. Paham? 7 putaran berarti 7 doa yang berbeda. 7 putaran berarti 7 harapan yang berbeda. 7 putaran berarti 7 proposal yang akan kita sampaikan kepada Allah. Putaran tawaf yang pertama kita khususkan untuk ibu kita. Bayangkan bagaimana pengorbanan seorang ibu. Bayangkan bagaimana dia mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan kita antara 2 pilihan hidup dan mati. Ibu yang masih hidup, ya Rob, aku memohon kepadamu ya Rob, hamba tidak akan bisa menjatuhkan kepala ini untuk beribadah sebaik-baiknya kepadamu tanpa perjuangan ibu hamba. Hamba sekarang meraih kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan dengan menemukan suami dan anak-anak hamba. Itu tidak lain dan tidak bukan karena istiqomahnya ibu hamba dengan duhanya, dengan tahajudnya, dengan doa-doa setiap habis sholatnya agar kita dijadikan anak-anak yang soleh, berhasil dari dunia sampai ke alam akhirat. Ibu yang sudah tiada doakan, ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan, maksiat dan mungkarat yang selama di dunia pernah dikerjakan. Mungkin ketika akhir hayatnya belum sempat beristighfar, belum sempat bertaubat, belum sempat merintih, belum sempat memohon ampun atas seluruh dosa dan kesalahannya. Di putaran tawaf yang pertama, memohonlah kepada Allah agar Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya dari taman-taman surga. Maka seketika itu pun ibu dan bapak kita pun lebih senang dikasih dunia beserta isinya, karena berhasil mencetak wa waladin salihin yad'ulah. Tawaf yang pertama buat ibu. Paham? Sampai ke Rukun Yamani. Doa itu putar-putar terus, ulang-ulang terus buat ibu. Putaran yang kedua kembali berdoa buat bapak. Bayangkan bagaimana capeknya bapak kita
yang berangkat pagi pulang larut malam, peras keringat banting tulang, hanya untuk mendidik dan membesarkan kita seorang anak. Bagaimanapun tinggi status sosial seorang anak, bagaimanapun kayanya kita, kalau sudah durhaka tak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua, alamat hidup tidak akan mendapat keberkahan. Sengsara dari alam dunia, celaka kita sengsara sampai ke alam akhirat. Bayangkan pengorbanan bapak, ya. Terus berdoa buat bapak yang masih hidup, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya dunia sampai ke alam akhirat. Terus wujudkan cita-cita dan harapan yang belum terwujud menjadi kenyataan di alam muka bumi. Mudahkan menjadi manusia yang istiqomah dan lain sebagainya. Doa bapak yang sudah tiada, ya Allah, terima amal ibadahnya, ampuni seluruh dosa dan kesalahan yang pernah dikerjakan dan dilakukan. Kita berada di tempat yang terbaik, berdoa kepada Allah. Tawaf yang ketiga buat istri, tawaf yang ketiga buat anak, berdoa meminta dan memohon agar Allah berikan anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran. Bukankah cita-cita harapan kita nanti di alam surga ada anak yang hafal Al-Quran? Anak itu akan memakaikan mahkota yang bertaburkan intan emas dan permata teruntuk kedua orang tuanya. Tidak ada yang mungkin kita berada di tempat yang terbaik yang ketika kita berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 putaran, 7 doa yang berbeda. Tumpahkan seluruh harapan kita, tumpahkan apa yang menjadi impian, hajat, cita-cita kita yang belum terwujud menjadi kenyataan. Bapak ibu yang terlibat dengan hutang, berdoa kepada Allah, ya Rob, hamba datang kemari karena Engkau adalah Ar-Razzaq, Engkau adalah zat yang maha pemberi rizki, Engkau adalah Al-Ghani, Engkau adalah zat yang maha kaya, ya Allah. Aghnina bihalalika an haramik, ya Allah. Hamba terlibat hutang, maka kami memohon kepadamu, ya Rob, maka lunasilah hutang kami. Terus doa, apa impian hajat, ya, paham? Dari makom Ibrahim sampai ke rukun Yamani, berdoa sebanyak-banyaknya dengan doa bahasa yang ibu bapak mudah pahami. Paham? 7 putaran, maka 7 doa yang berbeda. Paham ya? Tadi kelupaan, pakaian ihram bapak-bapak yang tadinya masih tertutup rapat sebelah kanan, maka tangan kanannya pun harus dibuka, namanya ittiba. Ya, sebelum tawaf, nanti mutawif, kita pun akan mengingatkan sebelah kanannya pun harus terbuka. Ya, lalu kita tawaf. Yuk, tawaf. Nah, ini adalah Hijr Ismail. Ya. Hijr Ismail ini adalah pondasi awal dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Maka tempat ini merupakan salah satu tempat yang mustajabah. Siapa orang yang berdoa ataupun sholat di dalam Hijr Ismail ini, baik itu sholat mutlak, sholat taubat, sholat hajat, cukup 2 rakaat. Karena untuk akses masuk kemari sudah mulai antri. Dari pinggir sini antri, yang laki-laki dari sebelah sana pun sudah antri panjang. Kalau niat yang kuat, insya Allah bapak ibu bisa masuk ke dalam Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail ini merupakan salah satu tempat yang mustajabah. Karena siapa orang yang berdoa, sholat di dalamnya, sama seperti ia berada di dalam Ka'bah. Karena ini adalah pondasi awal dari Ka'bah yang terjadi bencana besar, kemudian dibangun kembali. Hikmahnya adalah agar umat baginda Rasul pun bisa merasakan seperti benar-benar di dalam Ka'bah dengan berada di dalam areal Hijr Ismail. Paham? Dah, kita putar ya. Terus berdoa. Putaran yang pertama terus berdoa buat ibu, putaran yang kedua buat bapak, putaran yang ketiga buat istri, putaran yang keempat buat anak. Terus doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di rukun Yamani. Nah, ini adalah rukun Yamani. Berhentilah doa-doa yang tadi. Cukuplah doa-doa dan harapan cita-cita yang kita sampaikan kepada Allah disampailah sampai sini. Sampai sini menuju Hajar Aswad, apa doanya? Ya, doa yang benar-benar sudah di luar kepala kita. Doa, ya, iya. Anak TK aja baca doa itu udah di luar kepala. Masa iya bapak ibu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad harus ngikutin mutawif? Robbana, bapak ibu, Robbana atina
Gimana? Masa kalah sama anak TK? Ya, dari rukun Yamani kita berdoa kalau ngikutin Futoik, Bapak Ibu, feel-nya itu nggak dapet. Feel-nya itu nggak dapet. Beda bukan dari hati. Tapi kalau benar-benar kita berdoa meminta memohonnya dengan dalam, maka yakin doa itu akan dipercepat dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Pakai bahasa apapun, tidak harus pakai bahasa Arab kita berdoa meminta kepada Allah. Ya, pakai bahasa Arab kalau nggak tahu paham arti maknanya percuma ngegantung. Ya, lebih baik pakai bahasa Arab pun paham artinya. Kalau tidak, cukup pergunakan dengan bahasa yang Bapak Ibu mudah pahami. Yang bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Sampai ke rukun Yamani, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu enggak, tanpa pun enggak ada masalah, ya. Oke? Dah, sampailah kita di sini. Berarti berapa putaran? Satu putaran kembali, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kembali angkat tangan, harus sejajar dengan Hajar Aswad pun. Bismillahi Allahu Akbar. Terus sampai putaran yang ke-7. Doa dari sekarang, ya, catat di kertas, selipin, tempel di buku manasik. Putaran pertama doanya apa? Putaran kedua doanya apa? Putaran ketiga doanya apa? Karena kalau nggak dicatat, saya yakin ketika Bapak Ibu turun menggunakan eskalator, melihat Ka'bah, langsung nangis sejadi-jadinya. Nggak ada yang memerintahkan kita untuk menangis. Tidak ada yang memerintahkan kita untuk bersedih ketika melihat Ka'bah. Yang membuat kita menangis, yang membuat kita bersedih karena kita dihadapkan oleh benda yang selama ini baru kita lihat di atas sejadah. Benda yang sampai saat ini baru dilihat di bingkai-bingkai dinding rumah kita. Benda yang selama ini menjadi kiblatnya dunia, tak tersadarkan seperti mimpi, itu berada di depan mata kita, terkucur berderai air mata pun tak tertahan. Kenapa? Karena kita sadar kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paham? Anggaplah kita sudah 7 putaran. Maka kita akan minggir. Ya, kalau sudah putuh 7 putaran, maka kita akan minggir. Amal ibadah apa selanjutnya? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini adalah bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi makom berasal dari kata qama yakunu, yang isim makannya, isim tempatnya adalah makom. Makom itu adalah batu yang pertama kali digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim bersama putranya Ismail untuk kembali meninggikan Ka'bah. Maka batu ini pun ketika diinjak nyeplak, maka bapak yang tadi pakaian ihramnya tangan kanannya kebuka, kembali diperbaiki, dirapatkan kembali. Jadi pundak terbuka itu ketika tawaf. Ya, ketika tawaf saja bapaknya terbuka. Dah, sekarang kita menuju belakang makom Ibrahim. Silakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Aku niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Air Zam-Zam ini adalah air terbaik nomor 1 di dunia. Ya, jadi apapun air Zam-Zam ini akan bisa menjadi apapun seperti yang kita niatkan kepada Allah. Minum bismillahirrahmanirrahim, terus sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu baca apa hajat Bapak Ibu sebutkan. Ketika punya penyakit, ya Allah sembuhkan penyakit hamba dengan air Zam-Zam ini, gitu. Ketika kita sudah mendaki, berada di Bukit Sofa, maka kita menghadap kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Untuk bapak-bapaknya, ketika sudah berada di lampu neon berwarna hijau, lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Terus dibaca.